Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Aspek Teknis dan Teknologi dalam Studi Kelayakan Bisnis. Anggota kami terdiri dari 1. Nur Isra Atulaliya dengan NIM 12403193181. 2. Ica Anggita Kusuma Putri dengan NIM 12403193187. Yang ketiga, Karisma Yogi Wardani dengan NIM 12403193211. Saya Nur Isra Atulaliya dengan NIM 181. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian aspek teknis atau operasi. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Kelengkapan kajian aspek operasi sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan, karena setiap jenis usaha memiliki prioritas tersendiri. Jadi, analisis dari aspek operasi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketetapan lokasi, luas produksi, dan tata letak, serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Selanjutnya, tujuan aspek teknis dan teknologi. Secara umum, ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis atau operasi, yaitu yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. 2. Agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian, penentuan lokasi usaha. Pemilihan lokasi sangat penting mengingat apabila dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Dalam memilih lokasi tergantung dari jenis usaha atau investasi yang dijalankan. Terdapat paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai dengan keperluan perusahaan. Antara lain, 1. Lokasi untuk kantor pusat, 2. Lokasi untuk pabrik, 3. Lokasi untuk gudang, dan yang keempat, lokasi untuk kantor cabang. Secara umum, pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi sebagai berikut. 1. Jenis usaha yang dijalankan. 2. Apakah dekat dengan pasar atau konsumen. 3. Apakah dekat dengan bahan baku. 4. Apakah tersedia dengan tenaga kerja? 5. Apakah tersedianya sarana dan prasarana, transportasi, listrik, dan air? 6. Apakah dekat dengan pusat pemerintahan? 7. Apakah dekat dengan lembaga keuangan? 8. Apakah berada di kawasan industri? 9. Kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. 10. Kondisi adat istiadat, budaya, sikap masyarakat setempat. Dan yang terakhir,
hukum yang berlaku di wilayah setempat. Kemudian, khusus untuk lokasi pabrik, paling tidak ada 2 faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu yang pertama, faktor utama atau primer. Pertimbangan utama dalam penentuan lokasi pabrik adalah dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, tersedianya tenaga kerja, baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan. Kemudian terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya, kereta api, atau pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Tersedianya sarana dan prasarana seperti listrik. Selanjutnya, dilihat dari sikap masyarakat. Yang kedua, faktor sekunder. Pertimbangan sekunder dalam penentuan lokasi pabrik antara lain biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah atau pembangunan gedung. Kemudian prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya kemungkinan untuk perluasan lokasi. Terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan ataupun perumahan. Selanjutnya dilihat dari iklim dan tanah, dan yang terakhir masalah pajak dan peraturan perburuan di daerah setempat. Selanjutnya, saya Ica Anggita Kusuma Putri, NIM 187 akan meneruskan materi dari Mbak Laili tadi. Penentuan luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu, dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki, serta biaya yang paling efisien. Luas produksi dapat dilihat dari segi ekonomis dan juga segi teknis. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan antara lain kecenderungan permintaan yang akan datang, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain, tersedianya teknologi mesin dan peralatan di pasar, daur hidup produk, dan produk substitusi dari produk tersebut. Menentukan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan yang maksimal dapat dilakukan dengan salah satu pendekatan berikut. Yang pertama yaitu pendekatan konsep marginal cost dan marginal revenue, pendekatan break-even point, dan metode linear programming. Selanjutnya yaitu penentuan luas produksi. A. Produk berupa barang, yaitu menurut David Garvin yang diikuti Vincent Gaspens, menentukan dimensi kualitas barang dapat dilakukan melalui 8 dimensi seperti berikut ini. Yang pertama yaitu performance. Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut. Yang kedua yaitu features, yaitu aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. Reliability, hal yang berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. Selanjutnya yaitu Conformance, hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pada keinginan pelanggan. Durability yaitu sesuatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa pakai barang. Yang kedua, serviceability yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang. Aesthetics merupakan karakteristik yang bersifat subjektif mengenai nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individual. Selanjutnya itu fit and finish, suatu sifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk yang berkualitas. Selanjutnya yaitu produk jasa atau service. Zetam et al. Mengemukakan 5 dimensi dalam menentukan kualitas jasa, yaitu
Reliability yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. Responsiveness yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, dan penanganan keluhan pelanggan. Assurance meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas keramah tamahan, perhatian dan kesopanan dalam berpelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan kecepatan pelanggan terhadap perusahaan. Yaitu empati. Empati yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Yang selanjutnya, Tangibas meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan favorit, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, dan penampilan karyawan. Untuk yang selanjutnya yaitu pemilihan teknologi. Pilihan teknologi untuk berproduksi pada dekade milenium baru saat ini, baik untuk produk barang maupun jasa, telah dapat sedang berkembang terus sesuai dengan kemajuan zaman. Hendaknya kemajuan teknologi membawa efisiensi yang tinggi pada proses produksi sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi. Akan tetapi, selain keuntungan-keuntungan juga terdapat kelemahan-kelemahan atas perkembangan teknologi ini. Misalnya, teknologi tersebut belum cocok dengan lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan eksternalnya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi antara lain yaitu ketepatan teknologi dengan bahan bakunya, keberhasilan teknologi yang di tempat lain, pertimbangan teknologi lanjutan, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan berkembangnya, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya. Penentuan layat pabrik dan bangunan. Layat merupakan proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk atau operasi. Layat dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapai efisiensi operasi. Keuntungan dari layat adalah memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan, pemakaian ruangan efisien, mengurangi biaya produksi maupun investasi, aliran material lancar, pengangkutan material dan barang jadi rendah, kebutuhan persediaan yang rendah, serta memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pada umumnya, jenis layat didasarkan pada situasi sebagai berikut, yaitu proses posisi tetap. Layat ini ditujukan pada proyek yang karena ukuran, bentuk, atau hal-hal lain yang menyebabkan tak mungkin untuk memindahkan produknya. Orientasi proses. Orientasi proses didasarkan pada proses produksi barang atau pelayanan jasa. Biasanya layat ini dapat secara bersamaan menangani suatu produk atau jasa yang berbeda. Tata letak kantor. Layat ini berkaitan dengan layat posisi pekerja, peralatan kerja, tempat yang diperuntukkan untuk perpindahan informasi. Tata letak pedagang eceran atau pelayanan. Layat ini yang berkenaan dengan pengaturan dan alokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang agar lebih banyak barang yang dapat dipajang sehingga lebih besar penjualannya. Tata letak gudang. Layat ini lebih ditujukan pada efisiensi biaya penanganan gudang dan memaksimalkan pemanfaatan ruangan gudang. Tata letak produk. Layat jenis ini mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang-ulang dan berlanjut. Biasanya layat ini cocok apabila proses produksinya telah distandarisasikan serta diproduksi dalam jumlah yang besar. Untuk memperoleh layat yang baik, maka perusahaan perlu menentukan hal-hal berikut: kapasitas dan tempat yang dibutuhkan, peralatan untuk menangani material atau bahan, lingkungan dan estetika, arus informasi, biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda.
sumber data, responden, metode, dan instrumen, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan, studi kasus, usaha air minum dalam kemasan. Sumber data, penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh melalui wawancara langsung dari sumber yang terdapat di lapangan. Metode dan instrumen pengumpulan data ada 3. Yang pertama, observasi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi pada BUMD Lancarjaya yang berada di Desa Lambur, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga, untuk mengetahui dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk membangun suatu bisnis sebuah kafe. Berikutnya, wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan narasumber yang memiliki keterkaitan tentang penelitian ini. Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah ada. Analisis data. Aspek hukum. Pembentukan BUMD Lancarjaya adalah salah satu upaya pemerintah desa untuk menambah PAD atau pendapatan asli desa sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Aspek lingkungan. Usaha AMDK yang akan didirikan oleh BUMD tentu akan menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitarnya, baik dampak negatif maupun positif. Maka dari itu diperlukan analisis lingkungan untuk mengantisipasi dan menentukan langkah preventif sehingga bisa meminimalisir dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Aspek pasar dan pemasaran. Dalam analisis aspek pasar dan pemasaran, penulis akan melihat potensi pasar untuk industri AMDK di lingkungan Kabupaten Purbalingga, serta melihat strategi yang akan digunakan untuk memasar produk AMDK milik BUMD. Aspek teknis dan teknologi. Saat ini, BUMD Lancarjaya mengelola sumber air desa yang digunakan sebagai kebutuhan sanitasi masyarakat. Desa Lambur baru memiliki bak penampungan untuk menyalurkan air melalui pipa ke seluruh area pemukiman penduduk. Untuk bisa melakukan produksi AMDK, maka BUMD telah merumuskan beberapa hal terkait aspek teknis produksi dan teknologinya. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Pembahasan terkait analisis aspek manajemen dan organisasi adalah terkait dengan bagaimana manajemen menjalankan proses usahanya. Rekomendasi terkait pola manajemen yang termasuk di dalamnya adalah struktur organisasi serta deskripsi pekerjaannya sangat penting dilakukan karena hal ini menentukan peluang keberhasilan dari sebuah bisnis. Yang terakhir, aspek keuangan. Analisis aspek keuangan dilakukan untuk memproyeksikan kebutuhan investasi serta biaya operasional yang dibutuhkan oleh BUMD Lancarjaya untuk mendirikan serta menjalankan unit bisnis AMDK Banyumili. Baik, tadi adalah presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.